Memasuki pekan keempat, Iran dengan Amerika dan Israel masih saling serang. Jika perang terus berlanjut, banyak pihak khawatir situasi di Timur Tengah bisa memicu krisis energi global. Akibat perang, jalur utama distribusi minyak dan gas alam melalui Selat Hormuz terganggu. Sejumlah negara mulai mengantisipasi krisis energi. Filipina telah mendeklarasikan keadaan darurat di sektor energi nasional pada Rabu kemarin. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., memperingatkan negara harus bersiap menghadapi krisis BBM yang berkepanjangan. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Halos lahat ng langis ay ating ini-import at karamihan dyan ay doon galing. Kailangan natin maghanda kung ito ay lalala pa at tatagal pa. Sejumlah negara juga mulai terdampak krisis BBM menyusul berlanjutnya perang di kawasan Teluk. Di kota Phnom Penh, Kamboja, kelangkaan BBM mulai terjadi. Para pengemudi tuk-tuk harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU. Sebagian harus mendorong kendaraannya karena sudah kehabisan bahan bakar. Harga BBM juga naik. Di kota Ahmedabad, India, para pengendara harus mengantre panjang di SPBU karena pasokan bahan bakar menipis akibat krisis di Timur Tengah. Sejumlah konsumen kehilangan kesabaran karena antrian panjang tersebut telah berlangsung selama 5 hari terakhir. Sementara di Dhaka, Bangladesh, kendaraan mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU usai beberapa SPBU sudah ditutup. Asosiasi pemilik pompa bensin Bangladesh memperingatkan beberapa SPBU terpaksa ditutup sambil mendesak pihak berwenang untuk memperketat keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di SPBU. Pakar ekonomi menyebut, selama situasi Selat Hormuz belum normal, pasokan minyak dan gas akan terganggu. Selain masalah pasokan, konflik Timur Tengah juga akan memicu kenaikan harga minyak. Memang hampir 80% dari pasokan minyak di Timur Tengah itu ditujukan ke negara-negara di kawasan ini. Ya, itu tentunya pasokannya akan sangat terganggu sekali ketika Selat Hormuz ini masih belum bisa bekerja dengan baik. Nah, itu di satu sisi ada permasalahan dengan supply. Permasalahan yang lainnya adalah dengan harganya. Harganya juga tentunya sudah meningkat tajam. Jadi walaupun suplainya tersedia, belum tentu juga harganya ini kemudian bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan itu yang kita sudah lihat sekarang ini. Di Indonesia mungkin masih belum terlalu terasa karena pemerintah masih bersedia untuk memberikan subsidi yang cukup besar. Pasokan pun juga kelihatannya masih bisa terjaga karena Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan stok BBM dalam negeri aman. Namun demikian, pemerintah berupaya mengantisipasi situasi global dengan berencana menerapkan efisiensi di sektor energi. Salah satunya melalui kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan di sektor-sektor tertentu. Ada masalah pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Sudah diputuskan belum Mas kapannya? Belum, tadi kan sudah jelaskan. Sedang kita godok untuk kita finalkan, nanti sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat. Mas Pras, setelah Lebaran ini ya? Ya, dan perlu saya luruskan juga ya bahwa itu berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan
mungkin tidak menjadi bagian dari yang kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan. Sebagaimana pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan WFH berpotensi menghemat permintaan BBM hingga 20%, serta memiliki efek pendorong konsumsi lainnya. Menko menilai WFH bisa diterapkan setiap Jumat karena dampaknya kecil terhadap tekanan produktivitas. Kalau saya hitung gini, Pak Menko mungkin betul. Kalau diliburin kan yang dipilih yang dampak paling kecil ke produktivitas kan. Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke productivity dianggap paling kecil. Sementara travelnya perjalanannya sama dari sini ke kantor. Tapi di sini kan sini apa? Kalau di sini kan pagi-pagi olahraga. Nih habis itu nggak lama sholat Jumat, habis sholat Jumat lea-lea habis itu pulang. Pabrik juga kan sama kan paling pendek gitu. Jadi dipilih yang paling sedikit shocknya ke produktivitas, kira-kira gitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yakin penerapan 1 hari bekerja dari rumah dalam sepekan tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Menurut Tito, skema kerja seperti ini sudah pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19 lalu. Yakin nggak akan masalah, karena kita bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH, bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga, gitu. Iya. Jadi bukan sesuatu yang baru dan kita udah punya pengalaman. Jadi pemerintah juga siap kalau memang ini akan diimplementasikan nanti ya? No problem. Iya, Pemda juga udah punya pengalaman. Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu ya. Iya. Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan presiden. Pakar Ekonomi dan Energi UGM, Fahmi Radi menilai work from home belum cukup efektif sebagai solusi penghematan BBM. Apalagi jika hari WFH itu ditetapkan di hari jelang akhir pekan. Nah, kalau kemudian itu jangka panjang, solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, penghematan BBM menurut saya kurang tepat gitu ya. Karena tadi misalnya work from home bisa juga berubah work from everywhere gitu ya, bisa dimanapun gitu ya. Yang penting ada wifi. Nah, apalagi itu Jumat misalnya. Jumat nanti long weekend-nya lebih panjang. Bisa misalnya dia work dari puncak misalnya atau pulang kampung bisa sambil kerja. Nah, kalau itu terjadi, maka kan tetap ada mobilitas yang membawa kendaraan ke puncak, membawa kendaraan ke kampung halaman, yang itu juga menggunakan BBM sehingga tujuan untuk mencapai penghematan energi ini tidak akan tercapai gitu. Karena memang pemerintah saat ini sedikit pilihan gitu ya. Saya sebenarnya apresiasi juga gitu ya untuk menjajaki penerapan work from home, tapi jangan kemudian berharap banyak dari work from home itu untuk bisa menghemat energi gitu ya. Kalau pada saat pandemi itu cukup berhasil, itu karena ada variabel pemaksa itu ya, takut tertular. Nah, kalau sekarang kan tidak. Ini malah justru long weekend tadi meningkatkan mobilitas mereka kendaraan dan akhirnya malah konsumsi BBM-nya malah meningkat. Salah satu opsi atau solusi lain untuk menghemat BBM, menurut Fahmi, pemerintah bisa menerapkan pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran, serta mulai mengubah paradigma dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Tim Liputan, Kompas TV.